Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan bahwa kebutuhan manusia terhadap ilmu, maksudnya ilmu syar'i, itu lebih besar, lebih penting daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Karena apa? Karena kalau kita tidak terpenuhi kebutuhan makan dan minum, resiko yang kita akan hadapi hanyalah resiko dunia. Kita akan lemah, kita akan sakit, dan mungkin paling fatal kita akan mati. Itu hanya di dunia. Tapi apabila kebutuhan manusia terhadap ilmu syar'i tidak terpenuhi, maka kita akan hancurnya di tempat kampung halaman kita, yaitu di akhirat. Ingat bahwa kita di dunia ini hanya mengembara, asal kita dari akhirat akan berakhir di akhirat pula. Ketika pertama kali manusia diciptakan, yaitu orang tua kita Adam dan Hawa, Allah menempatkan mereka pertama kali di surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Kata Allah, dan kami berkata, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga. Jadi itulah tempat tinggal manusia pertama kali diciptakan. Tapi karena hikmah yang Allah Azza wa Jalla tetapkan, kemudian manusia ini terusir dari surga dan harus mengembara di alam dunia ini. Itu pun tidak untuk selamanya. Sementara sampai manusia mati, sampai alam jagat raya ini hancur, maka manusia kembali ke alam akhirat, pulang ke kampung halaman. Akan tetapi kampung halaman yang kita akan tuju kelak ada dua, ada surga, ada neraka. Kampung halaman kita yang sebenarnya adalah surga. Jangan sampai tersesat masuk ke dalam neraka, dan kehidupan di akhirat inilah yang disebut dengan sebenar-benarnya kehidupan. Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Kita mencari ilmu syar'i di dunia ini agar tidak sesat ketika pulang kampung. Benar-benar menuju surga, menjalani kehidupan berbahagia yang abadi di akhirat nanti. Dan itu hanya bisa teraih dengan ilmu. Apabila tidak terpenuhi kebutuhan ilmu pada diri manusia, dia akan binasa dunia sampai akhirat. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim menyatakan bahwa kebutuhan manusia terhadap ilmu syar'i jauh lebih besar, lebih penting, lebih butuh dibanding kebutuhan manusia terhadap makan dan minum. Dari sini saja kita sudah mengetahui bahwa seluruh yang kita miliki, yang kita raih di dunia, apapun itu, baik harta, kekayaan, jabatan, pangkat, kekuasaan, itu semuanya wajib kita pergunakan sebagai alat untuk bisa hidup bahagia di akhirat nanti. Itu alat, bukan tujuan pokok. Tujuan pokoknya adalah hidup secara bahagia di akhirat, alatnya berbagai macam. Nah, bisa dengan uang, harta, bisa dengan jabatan, pangkat, kekuasaan. Nah, cuma agar seluruh yang kita miliki baik uang, kekayaan, ataupun pangkat, jabatan, kekuasaan ini bisa benar-benar dijadikan alat untuk meraih kebahagiaan di akhirat, ini semuanya harus dikelola berdasarkan manajemen syar'i. Dan untuk itu dibutuhkan ilmu syar'i.
Dari sini kita bisa melihat bahwa ilmu adalah harta yang paling berharga dibanding apapun yang kita miliki di dunia ini. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, Al-malu wal banu Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Di surah Al-Kahfi. Kata Allah, harta dan anak-anak adalah perhiasan, hanya perhiasan kehidupan di dunia. Itu sementara. Wal baqiyatus shalihat. Sedangkan keabadian amal soleh itu khairun inda rabbika thawaba, lebih baik di sisi Allah pahalanya, wa khairun amala, dan lebih baik untuk diharapkan oleh kita. Sedangkan keabadian amal soleh adalah aplikasi nyata dari ilmu. Amal soleh itu adalah pengamalan dari ilmu yang bersumber dari Quran Sunnah. Tak akan ada amal soleh tanpa ilmu. Nah, inilah yang akan membuat abadi. Di antara nilai-nilai yang terkandung dalam ilmu adalah pertama, ilmu itu fondasi dari amal. Sekali lagi, ketika seorang memahami ilmu dan ilmu itu diamalkan, maka pengamalan dari ilmu itu yang disebut dengan amal soleh. Maka seluruh pengamalan yang lahir dari diri manusia itu fondasinya ilmu, sumbernya ilmu. Orang bertauhid secara lurus karena ilmu. Kalau tanpa ilmu karena kebodohan bisa tercampur syirik, kufur, dan yang sejenisnya. Orang bisa beribadah, melakukan ibadah secara ikhlas, mutabaah, dan berkualitas. Khusyuk kalau dia sholat. Itu juga karena ilmu. Orang umpamanya termotivasi untuk berkorban hartanya, tenaganya, bahkan jiwanya untuk kepentingan-kepentingan yang ditetapkan berdasarkan syariat. Itu juga karena dorongan ilmu. Orang melakukan umpamanya muamalah sebaik-baik mungkin dengan sesama manusia itu karena ilmu. Kenapa kita bisa mau merogoh uang dengan jumlah yang banyak kemudian dibagikan kepada orang lain? Kalau bukan karena mengetahui keutamaan hal itu, kalau bukan karena ilmu, kita tidak akan termotivasi. Rasul SAW menyatakan, Inna sadaqah tudfi'u ghadabar rahman. Sadaqah itu memadamkan kemurkaan Allah. Kita mengetahui kalau umpamanya menyenangkan orang itu amalan yang paling dicintai oleh Allah, dan orang yang melakukannya adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ahabul a'mali ila Allahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim, au takshifu anhu kurbatan, au taqdi anhu dainan, au tatradu anhu ju'an." Kata Nabi SAW, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kebahagiaan kepada diri sesama muslim, kepada saudaranya sesama muslim. Atau kamu lepaskan dia dari satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan dunia. Atau kamu hilangkan kelaparan dari dirinya, atau kamu bayarkan, lunaskan hutangnya. Sampai Rasul SAW di akhir hadis yang sahih riwayat Imam At-Tabrani ini menyatakan, "Fawallahi li an amsya ma akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha syahra." Demi Allah, kalau aku berjalan bersama dengan saudaraku untuk membantu dia memenuhi kebutuhan dunianya, itu lebih aku sukai daripada aku i'tikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Bayangkan,
besarnya pahala ini kita termotivasi untuk beramal membahagiakan saudara kita. Kenapa kita mau berkorban, menolong orang, peduli kepada sesama? Karena ilmu yang kita fahami mengiming-imingi kita untuk berbuat itu. Jadi amal amal yang baik, amal yang menyenangkan, kemuliaan akhlak, tauhid yang lurus, ibadah yang berkualitas dan berkuantitas, seluruhnya itu lahir dari ilmu. Maka kalau Allah menghendaki kebaikan bagi diri seseorang, caranya Allah fahamkan dia tentang ilmu agama ini. Setelah faham, lahirlah banyak kebaikan. Kebaikan di bidang akidah dan tauhid, kebaikan di bidang ibadah, kebaikan di bidang akhlak, kebaikan di bidang muamalah, lahir dari sana. Maka berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan, Allah akan memahamkan orang itu tentang agamanya. Allah akan mudahkan orang itu untuk memahami agamanya. Allah berikan semangat, Allah mudahkan, Allah berikan hidayah untuk memiliki keinginan yang besar untuk belajar, semangat yang besar untuk belajar, lalu Allah mudahkan jalan-jalannya untuk memperoleh ilmu dan pemahaman yang benar tentang agamanya. Maka tidaklah heran apabila mencari ilmu ini dan mengamalkannya merupakan amal yang lebih baik daripada sedekah. Lebih baik daripada jihad di jalan Allah. Lebih baik pahalanya daripada membebaskan hamba sahayanya. Dan lebih menyebabkan manusia diangkat derajatnya, kemuliaannya dunia sampai akhirat ke derajat yang paling tinggi. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis. Hadis ini diterima dari Abu Darda radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, berkata Rasul alaihi salatu wassalam kepada para sahabat. Kata beliau, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqid dhahabi wal fiddah wa khairil lakum min an talqau aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, mau enggak aku beritahukan kepada kalian amal, ya, sesuatu yang lebih baik daripada amal-amal kalian, lebih suci di samping di sisi Rabb penguasa kalian, lebih mengangkat kalian ke derajat yang paling tinggi, dan lebih baik dibanding kalian menginfakkan emas dan perak, bahkan juga lebih baik dibanding apabila kalian berjumpa musuh di medan perang, kalian penggal kepala mereka, mereka memenggal kepala kalian. Bayangkan, satu amalan atau satu hal yang lebih baik dibanding seluruh amal, lebih suci di sisi Allah, lebih tinggi mengangkat derajat kita, lebih baik daripada infak fi sabilillah, dan lebih baik daripada jihad yang berakhir dengan syahid. Mau nggak aku kabarkan kepada kalian tentang hal itu? Para sahabat berkata, "Bala ya Rasulullah." Ya mau, wahai Rasulullah. Apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? Zikrullahi ta'ala. Zikrullah. Zikir itu adalah amalan yang lebih utama dibanding jihad, dibanding infak sedekah dengan emas dan perak, dibanding tadi yang diterangkan di dalam hadis yang baru kita ungkapkan. Dan hadis itu sahih sanadnya.
Dan zikrullah yang tertinggi, yang paling utama adalah ilmu. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, afdalu dzikri al-ilm. Seutama-utama zikir adalah ilmu. Dan seutama-utama majlis zikir adalah majlis ilmu. Kenapa? Karena makna zikir adalah ingat kepada Allah. Makna zikrullah adalah ingat kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun yang lebih bisa mengingatkan kita kepada Allah dibanding ilmu. Karena apa? Karena ilmu itu tidak hanya menggerakkan lidah untuk menyebut nama Allah Azza wa Jalla, tapi ilmu juga mengkondisikan hati dan pikiran untuk menyadari, meyakini kemahakuasaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, dan itu yang lebih besar dampaknya daripada sekedar zikrullah dengan lisan. Oleh karena itulah maka kita bisa melihat kalau zikrullah saja lebih utama daripada jihad, lebih utama daripada infak dengan emas dan perak, lebih suci di sisi Allah, maka ilmu lebih lagi daripada itu. Ini yang menyebabkan ilmu itu sesuatu yang amat sangat berharga, melebihi daripada berharganya emas dan perak, berharganya harta kekayaan dan dunia beserta isinya. Makanya tak heran apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat dan terlaknat seluruh yang ada di dalam di dunia ini illa alimun wa muta'allimun wa mawallah, kecuali yang tidak akan terlaknat di dunia adalah orang yang berilmu, orang yang belajar ilmu, dan orang yang membantu, mendukung, mensupport aktivitas belajar dan mengajarkan ilmu ini. Ada kalanya orang tidak mengajarkan ilmu karena nggak punya ilmu, dan tidak belajar ilmu karena mungkin ada banyak uzur yang menghalangi, tapi dia mensupport dengan biayanya, memberikan bantuan dengan biayanya, dengan barangnya, atau dengan tenaga dan pikiran seperti IT-nya, seperti umpamanya menjadi operatornya, seperti menjadi kameramennya, seperti menjadi uploadernya, youtubernya, yang mengupload dakwah, kajian ilmu yang bermanfaat sampai ke akhirat nanti. Jadi itu yang menghindarkan kita dari laknat selama hidup di alam dunia ini. Inilah beberapa alasan kenapa harta yang paling berharga bagi kita adalah ilmu syar'i. Yang pertama, dari ilmu syar'i ini turun hidayah Allah untuk beramal. Lahir amal-amal baik di bidang tauhid, di bidang akidah, di bidang ibadah, di bidang muamalah, di bidang akhlak, di semua bidang melahirkan kebaikan. Yang kedua tadi, mendorong orang untuk berkorban untuk kepentingan orang banyak demi kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Kita mengeluarkan uang untuk infak dan sedekah, membahagiakan orang lain, membayarkan hutang orang lain, melepaskan kesulitan orang lain. Pokoknya melakukan pengorbanan. Dan itu tidak ringan, tidak enteng, itu berat. Kecuali bagi orang yang Allah berikan hidayah, melapangkan hatinya untuk mengeluarkan pengorbanan harta yang diusahakannya untuk kebahagiaan orang lain. Terus yang ketiganya, kenapa ilmu merupakan harta yang lebih berharga daripada
kekayaan dunia lainnya, termasuk pangkat, jabatan, dan kekuasaan. Karena ternyata ilmu termasuk salah satu di antara investasi atau sumber penghasil pahala yang tidak akan pernah berhenti mengalir walaupun orang yang memiliki ilmu tersebut sudah mati atau masih hidup tetapi tidur, tetapi umpamanya diam, tetapi umpamanya pasif tidak beraktivitas, ketika diamnya, ketika tidurnya, ketika sedang pasifnya, si orang yang berilmu ini tetap memperoleh pahala yang mengalir secara deras, bukan dari tidurnya, bukan dari diamnya. Bahkan sudah mati tetap memperoleh pahala, aliran pahala yang deras. Bukan dari kematian, tapi dari apa? Dari ilmu yang pernah diajarkannya. Bukan satu-satunya memang. Orang berharta juga bisa dengan hartanya melahirkan apa namanya, pahala yang jariah yang mengalir terus. Bersabda Rasul alaihi salatu wassalam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin." Apabila anak Adam mati, putus seluruh amalnya. Maksudnya pahala dari amal putus. Nggak bisa lagi beramal. Pahala sholat putus, nggak bisa lagi sholat. Pahala saum putus, nggak bisa lagi saum. Pahala umroh haji putus. Bahkan ketika masih hidup pun putus. Sekarang kita tidak sedang sholat, kita nggak memperoleh pahala sholat, sudah putus. Kita sekarang sedang tidak saum umpamanya, kalau yang tidak saum, kita tidak memperoleh pahala saum. Kita sekarang tidak haji, tidak umroh karena haji belum waktunya. Umroh bisa kapan saja, tapi tidak sedang umroh. Kita nggak dapat pahala umroh. Masih hidup padahal. Apalagi kalau sudah mati. Tapi dari ilmu mah sedang apapun kita, sedang tidur kayak sedang di WC kayak kita gitu ya. Kita sedang melamun, bahkan setelah kita mati, pahala dari ilmu itu mengalir terus. Bila seorang anak Adam mati, putus semua amalnya kecuali tiga. Pak, pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah yang pemanfaatannya permanen sehingga mengalir terus. Apanya? Pahalanya. Ada pondok pesantren yang lagi dibangun, kita sumbang. Apapun bentuk sumbangannya, baik uangnya nanti dibelikan semen, dibelikan hebel, dibelikan lantai, karpet, genteng, semuanya. Ketika bangunannya itu dipakai belajar santri, dipakai menghafal Al-Quran dan ilmu syar'i lainnya oleh santri. Bahkan tidurnya santri dalam rangka mondok itu tetap mereka memperoleh pahala karena ibadah. Maka orang yang punya andil terhadap proses belajar mengajar santri dan ustadznya itu juga dapat kebagian pahala dari amal belajar mereka. Yang nyumbang gentengnya dapat pahala, yang nyumbang karpet dapat pahala, yang nyumbang tehelnya, lantainya dapat pahala, yang nyumbang hebelnya atau semennya dapat pahala terus. Itu terus. Orang yang nyumbangnya sudah mati, bangunannya masih ada, dan santrinya walaupun angkatan pertama sudah keluar, sudah lulus, datang angkatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Terus itu dipakai, selama dipakai mengalir terus. Sedekah jariyah. Maka harus kabita kita nih. Teriming-iming, tergiur dengan sedekah jariyah ini bagi yang berharta. Nih bagi para mahasiswa-mahasiswa TSL yang kabita langsung dengan ini. Kita sedang membangun ma'had di sini di Selasau. Sekarang sedang membangun asrama ketiga untuk angkatan ketiga yang nanti Juni Juli mau dipakai. Belum selesai. Nanti setelah ketiga, keempat, kelima, seterusnya kita terus membangun. Membebaskan lahan tanah. Tanah yang kita beli, kita bebaskan, kita bangun selama
di tanah itu berdiri bangunan dan dipakai aktivitas mengaji, belajar, mengajar, ngalir terus tuh pahala kepada orang yang nyumbang tanahnya dan nyumbang bangunannya dan seterusnya. Keduanya, au ilmin yuntafa'u, ilmu yang manfaat, yang mengalir terus. Ini berkata Nabi SAW, ini tentang apa namanya menggiurkannya pahala dari ilmu yang diajarkan, yang diamalkan. Dia tidak hanya memperoleh pahala dari amalan pribadi dia atas ilmu yang dimiliki yang kemudian diamalkan, dia juga memperoleh pahala dari amalan orang lain yang mengamalkan ilmu yang bersumber dari kita. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan itu. Jadi kita mengajarkan Fatihah kepada 10 anak. 10 anak yang tadinya nggak hafal Fatihah jadi hafal dan bisa secara benar. Setiap 10 anak ini membaca Fatihah, mereka dapat pahala. Kita juga dapat pahala dari 10 anak ini tanpa mengurangi pahala anak-anak itu sedikit pun. 10 anak ini mengajarkan lagi Fatihah kepada masing-masing 10 anak. Satu anak punya murid 10 lagi. Ada 100. Ketika 100 anak baca Fatihah, mereka dapat pahala masing-masing. 10 murid kita dapat pahala. Dari 100 orang itu, kita dapat pahala dari 10 dari 100 itu. Oh, bayangkan itu. Lebih dahsyat daripada perkembangan sistem sel. Sel kan cara berkembang biaknya gimana? Membelah diri kan, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi terus begitu. Bayangkan kalau itu berupa pahala. Bersumber awal dari kita yang hanya 1 berkembang menjadi ribuan bahkan jutaan. Kitanya mati, ilmu yang kita ajarkan masih diamalkan oleh orang yang hidup dan berkembang dengan jumlah yang lebih banyak. Kebayang nggak pahalanya tuh? Berdasarkan hal itulah betapa menggiurkannya pahala jariah dari ilmu. Harta bisa, bisa, tapi tidak sedahsyat ilmu. Adapun kalau umpamanya kekuasaan, pangkat, jabatan, tidak sedahsyat ilmu ini. Ini yang menyebabkan harta jauh lebih berharga, ilmu jauh lebih berharga. Harta yang paling berharga dibanding kekayaan ataupun bentuk-bentuk lain dari apa yang dimiliki oleh manusia. Bahkan ilmu ini dari seluruh proses melahirkan pahala. Pahala yang lahir dari ilmu itu dari seluruh tahapan proses. Mulai dari niat mau belajar sudah dapat pahala. Ketika belajarnya dapat pahala, mau paham mau tidak, mau mengerti mau tidak, ketika belajar itu tetap dapat ilmu. Walaupun bodoh umpamanya. Ketika belajarnya itu tetap dapat pahala ketika belajar. Ilmunya belum tentu didapat karena belum tentu paham, pahalanya sudah jelas didapat. Apalagi setelah umpama ilmu itu didapat, difahami, dimurojaah, diulang-ulang, dibaca ulang, dicatat, ya, dituliskan. Seperti para ulama, apa yang mereka dapat selalu berupa ilmu selalu dituliskan dan apa yang mereka tuliskan selalu di-share dan dibagi. Diamalkan untuk dirinya dan dibagi ke orang. Begitu terus, begitu terus, begitu terus. Ketika belajarnya dapat pahala. Terlebih kalau umpamanya dia memperoleh kesulitan. Susah paham, susah mengerti. Atau ketika memurojaahnya dapat pahala. Sekali nggak hafal diulang, 2 kali belum hafal diulang, ketiga kali baru setengahnya hafal diulang. Terus itu dapat pahala. Dan ketika diaplikasikan, diamalkan dalam keseharian dapat pahala.
Ketika diajarkan, didakwahkan dapat pahala. Ketika ada resiko dari dakwah, dari mengajarkan berupa kebencian orang, penentangan orang, permusuhan orang, itu dapat pahala dari hal itu, menggugurkan dosa. Dan ketika sudah selesai lalu tidur, kemudian ilmu yang sudah diajarkan, diamalkan orang, pahala mengalir. Ketika kita tidurnya, pahala ngalir. Bukan pahala dari tidur, tapi pahala dari amalan orang yang ilmu bersumber dari kita. Bahkan ketika kita mati, pahala terus mengalir. Jadi seluruh proses yang kita alami ketika belajar, ketika memurojaah, menghafal, ketika mengikatnya dalam bentuk tulisan, ditulis ulang, ketika diamalkan, ketika diajarkan, dan setelah itu semuanya itu menghasilkan pahala. Semuanya. Kan luar biasa ilmu itu. Makanya sangat tidak masuk akal apabila orang tahu keutamaan ilmu akan tetapi tidak kabita, tidak teriming-iming, tidak tergiur untuk mempelajari, menguasai, memahami, dan mengaplikasikan serta mengajarkannya. Karena ini jauh lebih berharga daripada harta. Tapi orang lebih banyak memburu harta daripada ilmu. Karena mereka tidak tahu nilai yang terkandung dalam kedua hal ini. Disangkanya harta lebih berharga daripada ilmu. Enggak, ilmu lebih berharga daripada apapun yang ada. Karena ilmu sampai ke akhirat, kalau harta hanya untuk bersenang-senang di dunia. Dan itu pun kelak ada tanggung jawab yang besar. Apa tanggung jawabnya? Yaitu hisab atas harta yang sudah dimiliki dan kemudian dinikmati, dari mana harta itu diperoleh dan bagaimana harta itu dipergunakan. Nikmatnya nggak seberapa, tapi pertanyaan atas nikmat itu yang berkepanjangan. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kemudian pasti kalian akan ditanya di hari akhirat nanti tentang seluruh nikmat. Apakah dia bersyukur atau tidak? Apakah nikmat ini lahir dari yang halal, apakah yang haram? Dan apakah nikmat itu sendiri dalam bentuk yang halal, apakah yang haram? Apabila halal semuanya, dapatnya halal, dipergunakannya halal, bersyukur enggak? Benar enggak syukurnya? Tuh, ribet urusannya. Para berapa ribu atau juta jenis nikmat dan jumlah nikmat yang kita rasakan yang bersumber dari harta tersebut. Bisa berupa makan, bisa berupa minum, ataupun hal-hal lain di luar itu yang dianggap sebagai kenikmatan dalam hidup oleh kita. Maka berdasarkan hal itu kita mengetahui harta yang paling berharga bagi diri kita adalah ilmu, terutama ilmu syar'i, jauh lebih penting dan lebih kita butuhkan dibanding makan, minum, bahkan bernafas. Imam Ibnu Qayyim samanya menyatakan ilmu lebih penting, lebih kita butuhkan daripada bernafas. Karena ketika bernafas itu terhalang, terkendala, resikonya hanya dunia, maksimal mati. Tapi kalau ilmu tersebut tidak diperoleh, resikonya sampai ke akhirat. Waliyadzubillah. Ya. Nah, inilah beberapa penjelasan tentang harta yang paling berharga bagi kita, ilmu. Maka manfaatkan hidup kita, waktu yang kita miliki untuk memburu harta yang paling berharga bagi kita, karena ini sumber kebahagiaan kita dunia dan akhirat, yaitu ilmu. Manfaatkan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah dengan menjadi mahasiswa dan mahasiswi di dalam TSL ini, dalam tarbiyah sunnah learning ini. Insya Allah kita akan memperoleh
banyak manfaat untuk kepentingan lahir atau batin kita, individu atau keluarga kita, dunia sampai ke akhirat kita nanti ya. Ikhwan, kita hanya memiliki waktu 1 jam dan kita masih memiliki waktu kira-kira, beberapa menit, kurang dari 15 menit untuk bertanya jawab tentang hal yang tadi. Maka apabila ada pertanyaan dari peserta TSL yang sekarang ini dipersilakan untuk ditanyakan dan untuk mengatur lalu lintas tanya jawab ini, saya persilakan kepada pembawa acara untuk memandunya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Alhamdulillah. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Al-Ustadz Abu Haidar As-Sundawi, terima kasih atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Berikutnya insya Allah kita akan ada sesi tanya jawab. Masih ada waktu 12 menit Ustadz. Izin ya Ustadz. Kepada rekan-rekan sekalian, mahasiswa-mahasiswi TSL yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand. Kepada Ibu Yustina, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustina. Saat ini saya adalah mahasiswi aktif TSL. Alhamdulillah sudah masuk di semester keempat untuk belajar Islam dari dasar. Yang ingin saya tanyakan adalah, tidak semua ilmu agama, tidak semua cabang ilmu agama itu perlu kita pelajari. Hanya ilmu yang kita butuhkan yang kita pelajari. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa tahu bahwa bagaimana agar kita bisa tahu ilmu apa saja yang kita butuhkan saat ini dan harus kita pelajari saat itu juga. Demikian pertanyaan dari saya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Taib. Wa jazakillahu khaira. Taib. Ya, ilmu yang wajib kita pelajari terbagi kepada 2 jenis ilmu. Pertama, ada yang sifatnya fardu ain. Kedua, ada yang sifatnya fardu kifayah. Yang fardu ain, inilah yang wajib untuk kita ketahui. Apa saja yang fardu ain itu? Yaitu ilmu-ilmu yang apabila kita tidak memahaminya, tidak mempelajarinya, kita terjerumus ke dalam dosa. Yaitu apa? Ilmu tentang kewajiban kita kepada Allah. Seperti ilmu tentang sholat dan hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Seperti wudhu, seperti mandi, seperti tayamum. Di saat kita harus melakukannya. Pas mau sholat, kita wajib memahami tata cara wudhu. Kita wajib memahami tata cara sholat. Ketika kita junub, kita wajib memahami tata cara mandi junub. Ketika tidak ada air dan kita harus sholat, kita wajib memahami, mempelajari tata cara tayamum. Bila ilmu ini tidak difahami, bisa-bisa tidak sah sholat kita. Kita sholat tapi salah, tidak sah, dosa. Jangankan tidak sah, sah tapi asal-asalan aja dosa kan. Orang tidak sholat tidak khusyuk, dosa apa tidak? Dosa, karena khusyuk wajib. Yang tidak khusyuk terancam dengan azab. Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka tuh orang yang sholat. Itu orang yang sahun, yang melamun, yang lalai di dalam sholatnya, yang tidak khusyuk di dalam sholatnya. Jadi sah sholatnya tapi tidak khusyuk terancam dengan azab.
Nah, jadi itu, ketika kita mau, masuk ke Ramadan, kita terkena kewajiban saum di bulan Ramadan. Wajib kita mempelajari fikih saum. Kalau tidak memahaminya, bisa-bisa salah saumnya dan tertolak. Ketika kita terkena kewajiban zakat, zakat harta atau zakat fitrah setiap, akhir Ramadan kita wajib memahami ilmu tentang zakat, agar zakatnya benar. Ketika kita terkena kewajiban haji dan mau haji, wajib bagi kita memahami manasik haji secara benar. Itu semua ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Fardu ain afwan, fardu ain. Kewajiban atas seluruh individu muslim. Adapun umpamanya yang dia belum terkena kewajiban, tidak wajib mempelajari ilmu itu seperti umpamanya manasik haji. Haji itu wajib, tapi kita belum mampu, belum terkena kewajiban haji. Karena belum mampu dari beberapa aspek, termasuk aspek finansial. Sekarang kan haji mahal banget, gitu ya. Nah, kita belum punya, tidak terkena kewajiban haji, maka kita tidak wajib mempelajari fikih haji, enggak. Kita umpamanya tidak terkena kewajiban zakat harta, zakat mal, karena belum sampai nisab kekayaan kita, ya. Kemudian setiap tahun juga tidak terkena kewajiban zakat, maka kita tidak wajib memahami fikih zakat karena tidak akan mengamalkannya. Jadi yang fardu ain adalah yang merupakan kewajiban kita di saat itu kita akan terkena kewajiban untuk mengamalkannya, maka wajib kita mempelajari ilmunya. Itu yang pertama tentang ilmu yang fardu ain, ya. Yang paling wajib bagi semua individu adalah ilmu tauhid, ilmu akidah. Ini mah setiap saat, setiap detik. Karena tauhid, akidah wajib diaplikasikan setiap detik dalam beragam bentuk amalan. Maka wajib mempelajari ilmu tauhid dan ini adalah yang fardu ain bagi setiap kaum muslimin. Itu yang pertama, yang wajib dipelajari. Agar kewajiban kita kepada Allah tertunaikan secara benar dan berkualitas. Adapun ilmu yang lainnya, hukumnya fardu kifayah. Seperti umpamanya ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqih, ilmu usul fiqih, ilmu faraid. Itu semuanya fardu kifayah karena harus ada di kalangan kaum muslimin beberapa orang yang memahami ini untuk kemudian diajarkan. Tapi tidak semua orang terkena. Kalau ada sebagian kaum muslimin yang sudah mempelajari dan memahaminya, gugurlah kewajiban bagi muslim yang lainnya. Maka bagi muslim yang lainnya mempelajari ilmu-ilmu tadi termasuk sunnah hukumnya. Bagi kita sekarang sunnah mempelajari ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqih, ilmu usul fiqih, ilmu tentang faraid, ilmu syar'i yang lainnya. Bagi kita sunnah. Karena itu hukumnya fardu kifayah. Sudah ada yang memahaminya dan mempelajarinya, iya sudah. Maka bagi yang lainnya menjadi sunnah. Dan mempelajari ilmu yang fardu kifayah adalah jihad fisabilillah. Dalam kondisi ketika tidak ada peperangan seperti ini. Bahkan ketika peperangan ini diwajibkan atas kaum muslimin, nggak boleh semuanya keluar, harus ada segelintir orang yang memahami ilmu syar'i. Belajar tafakuh, mempelajari ilmu agama ini. Dipelajari yang lain jihad fisabilillah dalam bentuk perang, yang ini jihad fisabilillah dalam bentuk mempelajari, mendalami agama. Agar ketika para prajurit pulang dari medan perang, ada yang mengingatkan, ada yang menasihati, kalau menang jangan ujub, jangan takabur, jangan tinggi hati, tetaplah tawadhu, kembalilah ke akhirat, kembalilah ibadah secara benar. Dan itu dibutuhkan oleh para prajurit.
Jadi itulah yang hukumnya fardu kifayah menjadi sunnah bagi orang-orang yang belum mempelajarinya. Maka seperti umpamanya di TSL ini ya, mungkin ada, ilmu yang fardu ain bagi setiap peserta bahkan bagi setiap muslim, iya, terutama ilmu akidah, ilmu tauhid. Mungkin nanti ada pelajaran fikih salat ya, yang menyangkut juga tata cara wudu, tayamum, mandi, kemudian sholat juga menyangkut tentang, jamak qasornya, sholat ketika safar, sholat-sholat sunnah dan seterusnya ya. Itu yang fardu ainnya, mungkin ada fikih Ramadan ketika Ramadan akan tiba ya, itu yang fardu ainnya. Ada juga yang lainnya yang sunnah, mungkin ada pelajaran bahasa Arabnya, ada pelajaran tafsirnya, ada pelajaran hadisnya, itu sunnah ya. Jadi dengan mengetahui mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah, mana yang sunnah, kita bisa memilah dan memilih mana yang harus lebih kita prioritaskan untuk difahami dan dipelajari ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi, terakhir mungkin ya. Nah, Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Selanjutnya, Ibu Tri Susanti yang sudah raise hand bertanya. Kami persilahkan Ibu Tri Susanti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya, Ya, saya Tri Susanti, mahasiswi semester 1 TCL. Saya ingin bertanya, ketika saya memiliki sedikit ilmu, lalu ada orang yang meminta untuk saya mengajarkan ilmu tersebut, apa saya boleh mengamalkan dan mengajarkan ilmu itu? Atau sebaliknya saya memahami lebih dalam lagi ilmu yang saya miliki? Syukran kasiran, Ustadz. iya, afwan, Ibu Tri Susanti. Tri apa Susi? Susi. Tri Putri Susanti, Pak Susanti. Ustadz. Kita memahami sedikit ilmu. Apa boleh atau sunnah atau wajib untuk diajarkan? Taib, harus dibedakan antara profesi ustadz, bukan profesi ya, kedudukan sebagai ustadz yang harus memberikan ilmu mengajar secara rutin dengan orang yang, hanya dibutuhkan memberi penjelasan di momen tertentu saja. Kalau untuk mengajar sebagai ustadz itu, maka tidak boleh hanya dengan sedikit ilmu. Karena apa? Karena masalah yang harus dibahas dan kelak akan ditanyakan begitu komprehensif dari banyak segi. Seringkali umpamanya materi yang diberikan tentang akidah, pertanyaannya menyangkut fikih juga, akhlak juga, muamalah juga, oot ya, pertanyaannya sering oot, afan usad, oot gitu, out of tema, di luar tema. Kalau sebagai dai, sebagai ustadz tidak boleh hanya dengan sedikit ilmu lalu dia mengajar. Atau dia punya apa namanya, tanggalan, punya apa ya, sandaran, tenang banyak buku. Tapi bukunya terjemahan semua. Dia nggak paham nahwu shorof, dia nggak bisa baca kitab. Bahkan ngaji pun tajwid makhrajnya masih belum benar. Dia hanya baca buku-buku tarjamah. Lalu menjadi pengajar tetap. Ini berbahaya. Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilmi ada satu bab yang diberi judul Al-Akhta allati yajibu hadruha. Ada beberapa kesalahan yang wajib untuk dihindari oleh para penuntut ilmu. Salah satunya adalah at-tasaddur qabla ta'ahul. Tasaddur itu katakanlah menjadi narasumber. Ta'ahul itu maknanya berkeahlian. Jadi mengajar sebelum layak.
Itu berbahaya. Hanya tahu 1-2 dikit ilmu lalu mengajar. Nah, setelah mengajar dia terkondisi untuk terdesak menjawab pertanyaan di luar kapasitasnya. Itu berbahaya. Makanya tidak boleh. Kalau hanya sedikit ilmu, jangan jadi ustadz, jangan jadi dai dulu. Kalau mau jadi ustadz dulu, walaupun nanti dia belajar akan mengajar fikih saja, tapi dia wajib menguasai bahasa Arab, menguasai tafsir, menguasai ilmu-ilmu syariah yang lainnya. Karena apa? Satu ilmu berkaitan erat dengan ilmu yang lain, komprehensif sifatnya. Itu yang pertama. Jadi kalau untuk menjadi dai atau untuk menjadi ustadz, maka nggak boleh hanya dengan sedikit ilmu. Nah, yang kedua ada momen di mana orang bertanya bukan di majelis, bukan di halaqah, tapi ya dalam obrolan. Umpamanya tadi saya sudah wudu, lalu ternyata saya kena memegang najis tuh, apa batal nggak wudu saya? Ini mah ya tidak harus di majelis. Kita pernah mendengar penjelasan ini dari para ustadz. Kita jawab, oh enggak. Najis itu tidak membatalkan wudhu. Cukup cuci aja bagian yang terkena najis. Lalu nggak perlu wudhu lagi. Silakan sholat. Paling begitu. Makanya tidak ada pembahasan para pembatal wudhu Allah terkena najis. Tidak ya. Nah, umpamanya kita hanya punya informasi itu, silakan sampaikan. Dalam obrolan, dalam umpamanya momen ketika kita memang ditanya bukan di majlis, bukan sedang ngajar, dan kita tahu informasi itu, silakan sampaikan. Tapi kalau ada pertanyaan lanjutan yang kita tidak tahu, kita langsung angkat tangan. Saya tidak tahu, tanya aja ke ustadz. Tanya aja ke ahlinya, tanya aja ke orang yang paham. Siapa ya yang bisa saya tanya? Boleh, kasih nomornya nih. Suruh telepon, jangan WA. Kalau WA nggak akan dibaca. Atau dibaca tapi tidak akan dibalas. Telepon aja langsung. Jadi kalau menyampaikan ilmu yang sedikit itu dalam rangka mengajar di majelis, jangan. Ayo ngaji dengan saya punya sedikit ilmu, saya share. Jangan. Ya, tapi dalam obrolan seperti ini ya boleh. Hadis yang riwayat Imam Bukhari, ballighu anni walau ayah, sampaikan oleh kalian anni dari aku walaupun satu ayat. Orang salah paham tentang hadis ini, ballighu walau ayah. Sampaikan walaupun satu ayat. Anninya tidak. Karena ini yang penting, ballighu, sampaikan oleh kalian. Apa? Anni, penjelasan dari aku. Berarti ada sumber ilmunya tuh yang bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun satu ayat. Tapi ayat ini kita fahami dengan sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, sampaikan. Bukan orang nggak tahu asal umpamanya dia punya akal berpikir, menurut pendapat dia sampaikan semau dia, nggak boleh. Ini berbahaya ya, sama dengan konsultasi kesehatan tapi bukan ke ahlinya, bukan ke dokter, tapi kepada orang biasa yang mungkin pernah membaca 1-2 buku atau jurnal kesehatan, lalu dia menjawab semua pertanyaan kesehatan, apalagi mengobati, nggak boleh. Itu malpraktek, itu ya bisa dipidana, apalagi dalam masalah agama. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Saya pikir waktunya sudah habis ya. Insyaallah semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan kepada Al-Ustadz Abu Haidar As-Sundawi. Terima kasih atas penyampaian ilmu dan nasihat kepada kita di kajian pada pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada Al-Ustadz dan juga rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi kampus TSL sekalian. Allahumma amin. Untuk itu kami tutup pada kajian hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah